Nuri kalau hasalit makampeng mabdurel hansi ma hoy tena usia sa alekat. Haimlum. Hemluin. Bapa mama hemluin ok. Semakin dikafirkan, semakin mencintai. Mengapa orang-orang Kristen tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan? Mengapa orang-orang Kristen tidak membalas kebencian dengan kebencian atau fitnah dengan fitnah? Jawabannya secara singkat sederhana saja, karena orang-orang Kristen sedang menghayati dan mengamalkan ajaran imannya tentang cinta kasih dari Sang Guru utama mereka, Yesus Kristus. Ada satu dua alasan mengapa orang-orang Kristen tidak mudah untuk membalas. Yang pertama, doa yang diajarkan oleh Sang Guru mereka sendiri, yakni Yesus Kristus. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sang Guru mengajarkan pengampunan dan bukan sebaliknya pembalasan. Ini doa Bapa kami hampir diucapkan setiap hari oleh orang-orang Kristen. Yang kedua, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Orang Kristen semakin dibenci, imannya semakin kuat karena mereka sedang membuktikan imannya untuk berbuat baik kepada orang yang membenci mereka. Jika kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, atau jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Semakin orang Kristen dibenci, semakin ia berbuat baik. Inilah pembuktian iman seorang Kristen. Yang ketiga, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Inilah kehebatan orang-orang Kristen. Semakin dicaci maki, dibenci, semakin ia mendoakannya. Yang keempat, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi bukan saling memfitnah dan saling membenci. Orang-orang yang kerjanya cuma memfitnah dan membenci adalah orang-orang yang tidak beragama atau tidak beriman. Yang kelima, perintah Sang Guru. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Orang yang hanya merendahkan orang lain, yang hanya merendahkan suku dan bangsa lain, termasuk merendahkan agama lain, apalagi sampai mengkafirkan orang lain, ia sedang melakukan pekerjaan setan. Yang keenam, barang siapa tidak mengasihi, ia sendiri tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih.
Siapapun di dunia ini yang berada di pentas bumi ini mengakui Allah sebagai Allah kasih. Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih, yang dianuti oleh semua penganut yang menamakan diri manusia-manusia di dunia ini. Allah yang diimani adalah Allah yang tidak pernah mengajarkan permusuhan, Allah yang tidak pernah mengajarkan kebencian, Allah yang tidak pernah mengajarkan fitnah, merendahkan yang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang mengajarkan permusuhan, orang-orang yang mengajarkan kebencian, orang-orang yang mengajarkan fitnah, hemat saya adalah orang-orang yang tidak beragama kalau tidak mau disebut sebagai pemilik setan, orang-orangnya milik setan. Yang ketujuh, yang terakhir, sang guru orang-orang Kristen telah membuktikannya sendiri ketika ia dihina, ketika ia dimaki, dan bahkan ketika ia disalibkan. Ia masih berdoa kepada mereka, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Masih banyak ajaran cinta yang diajarkan oleh sang guru. Cinta kasih harus disebarkan kepada yang lain, bukan hanya sekedar melabelkan orang sebagai orang kafir, dan kafir. Akhirnya saya berani mengatakan demikian. Orang-orang Kristen semakin dibenci, semakin difitnah, semakin dihina atau direndahkan, dan bahkan semakin dikafirkan pun imannya semakin kuat karena ia sendiri sedang membuktikan imannya sebagaimana diajarkan oleh sang guru penyelamat mereka, Yesus Kristus. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Semakin dikafirkan, semakin orang-orang Kristen mencintai.